Halo semua, pada video ini kita akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang kebakaran hutan besar dalam sejarah Israel yang baru saja terjadi. Palestine Chronicle memberitakan, kebakaran yang tidak terkendali melanda Israel bagian tengah, memperlihatkan risiko lingkungan, kegagalan politik, dan kesenjangan dalam respons darurat. Otoritas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengumumkan pada hari Kamis bahwa 119 kru pemadam kebakaran terus memerangi kebakaran hutan di pegunungan Yerusalem yang mencakup 11 sektor, media Israel melaporkan. Sektor-sektor ini dilaporkan meliputi Sha'ar Hagai, Masilat Zion, Netaf, Yad Hashmonah, Nafeh Ilan, Mavo Hauron, Canada Park, Anaba hingga Latrun, Nafeh Shalom, Jalan Burma hingga Hutan Ashkelon, serta Beit Meir dan Shorsh. Dinas Pemadam Kebakaran juga mengonfirmasi evakuasi 7 permukiman akibat kebakaran yang masih berlangsung. Media Israel melaporkan bahwa 17 petugas pemadam kebakaran terluka saat berupaya memadamkan api, sehingga jumlah total yang terluka menjadi sedikitnya 30. Selain itu, 15 pesawat besar dan kru pemadam kebakaran dari berbagai pangkalan Angkatan Udara Israel turut serta semalam dalam upaya memadamkan api. Menurut situs berita Israel Walla, Canada Park hampir hancur total akibat kebakaran, dan rute 1, jalan raya utama yang menghubungkan Yerusalem dan Tel Aviv, tetap ditutup. Lebih dari 100 mobil ditinggalkan oleh pemiliknya akibat kebakaran tersebut. Eliyahu Levi, petugas operasional distrik Yerusalem di kepolisian Israel, menyatakan bahwa polisi menjaga mobil-mobil yang ditinggalkan untuk mencegah pencurian. Polisi Israel juga menutup jalan termasuk rute 3, rute 65, 70, dan 85. Menurut Walla, kebakaran yang telah berlangsung sejak pukul 10 pagi pada hari Rabu itu dianggap sebagai salah satu kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Israel. Kebakaran tersebut menyebabkan pembatalan upacara penyalaan obor tahunan dan sebagian besar acara yang terkait dengan apa yang disebut Hari Kemerdekaan. Dana Nasional Yahudi di Israel memperkirakan bahwa kebakaran ini adalah salah satu yang terbesar yang pernah dialami Israel, menghancurkan sekitar 24.000 dunam tanah. Saat Dinas Pemadam Kebakaran dan Otoritas Penyelamatan di Israel mengharapkan kedatangan 8 pesawat dengan dukungan pemadam kebakaran dari Siprus, Italia, dan Kroasia, muncul kekhawatiran kebakaran akan kembali terjadi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Distrik Yerusalem mencatat bahwa angin diperkirakan akan bertiup kencang, yang berpotensi menyalakan kembali kebakaran. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran Israel dan apa yang disebut Dana Nasional Yahudi, menjelang pukul 2 siang hari ini, waktu untuk mengendalikan api akan tertutup. Dengan angin kencang diantisipasi akan menyalakan kembali api antara pukul 4 sore dan 7 malam. Badan Keamanan Dalam Negeri Israel, Shin Bet, terlibat dalam penyelidikan penyebab kebakaran. Sumber keamanan menyatakan masih terlalu dini untuk menentukan apakah kebakaran tersebut disebabkan oleh motif nasionalis. Seorang tersangka ditangkap di Yerusalem, meskipun masih belum jelas apakah mereka terkait dengan kebakaran tersebut. Sementara itu, Yair Netanyahu, putra Perdana Menteri Israel, menimbulkan kontroversi dengan mempromosikan teori konspirasi yang mengklaim bahwa kebakaran itu sengaja dilakukan oleh kaum sayap kiri sebagai bagian dari suatu rencana. Kantor berita Israel, Times of Israel melaporkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan di Israel disebabkan oleh manusia, yang seringkali disebabkan oleh kelalaian. Situs web tersebut juga menunjukkan bahwa Israel sedang mengalami musim panas yang panjang, panas dan kering, kondisi yang memicu kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang signifikan telah dilaporkan di Israel pada tahun 1989, 1995, 2010, 2015, 2015, 2019, 2021, dan 2023. Laporan dari Kantor Pengawas Keuangan Negara pada bulan Juli 2024 mengungkapkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel hanya menyelidiki penyebab sekitar 9% kebakaran yang mereka tangani pada tahun 2022 dan 14% pada tahun 2023. Lebih dari 50% penyelidikan yang dibuka antara tahun 2020 dan 2022 tetap tidak terselesaikan setelah 1 tahun. Setelah kebakaran terjadi, Badan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menaikkan tingkat kewaspadaan ke tingkat tertinggi. Pada hari Rabu, perusahaan penyiaran Israel mengonfirmasi bahwa lebih dari 10.000 orang telah dievakuasi karena kebakaran
dan api telah mengepung pangkalan militer, stasiun kereta api, dan jalan raya utama. Sumber keamanan yang berbicara kepada Channel 12 Israel mengkritik polisi dan pemadam kebakaran dengan menyatakan bahwa mereka gagal dan terjadi kurangnya pemahaman sama sekali. Mereka juga mencatat bahwa lembaga-lembaga ini telah mengabaikan peringatan dari tentara mengenai potensi kebakaran hari itu. Pada saat yang sama, Menteri Keamanan Nasional Israel yang ekstremis Itamar Ben-Gvir dikritik karena diduga menghalangi pembelian helikopter pemadam kebakaran yang dapat membantu menangani kebakaran besar. Penanaman pohon pinus Eropa dalam skala besar oleh Israel, yang bukan merupakan pohon asli wilayah tersebut, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk kembali lanskap telah secara signifikan meningkatkan kerentanan wilayah tersebut terhadap kebakaran hutan. Tidak seperti tanaman asli Mediterania, pohon pinus ini sangat mudah terbakar, dengan kayu yang mengandung resin dan serasah jarum padat yang mudah terbakar dalam kondisi kering dan panas. Dengan perubahan iklim yang memperparah gelombang panas dan kekeringan, hutan monokultur ini telah menjadi tempat yang mudah terbakar, memicu kebakaran yang tidak terkendali dan mengancam ekosistem serta masyarakat sekitar. Menurut Times of Israel, kebakaran hutan di perbukitan Yerusalem berhasil dikendalikan setelah hampir 30 jam. Tidak ada korban luka serius. Perdana Menteri menyalahkan kebakaran hutan atas hasutan Palestina, namun petugas pemadam kebakaran mengatakan kebakaran disebabkan oleh kelalaian pendaki. Presiden memperingatkan dampak perubahan iklim. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan pada Kamis malam bahwa petugas pemadam kebakaran telah menguasai kebakaran yang telah menghancurkan perbukitan Yerusalem selama hampir 30 jam. Pengumuman itu muncul beberapa jam setelah jalan dan jalur kereta dibuka kembali dan para pengungsi dari daerah tersebut diizinkan kembali ke rumah mereka. Dinas Pemadam Kebakaran mengatakan petugas pemadam kebakaran akan terus melanjutkan upaya mereka dalam beberapa jam ke depan, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah dari sebelumnya, guna mencegah munculnya kebakaran baru, dan bahwa penyelidikan akan dilakukan terkait penyebab kebakaran tersebut, meskipun merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah Israel. Jewish National Fund mengatakan kebakaran tersebut yang memaksa pembatalan sebagian besar perayaan Hari Kemerdekaan pada Rabu malam telah menghancurkan sekitar 20.000 dunam, 5.000 hektar lahan, yang mana sekitar 13.000 dunam, 3.000 hektar diantaranya adalah hutan, termasuk sekitar 70% dari Taman Kanada di tepi barat. Skala kerusakannya serupa dengan kebakaran Carmel tahun 2010, meskipun kebakaran itu menewaskan 44 orang, sementara kebakaran di perbukitan Yerusalem tidak menyebabkan cedera serius. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengaitkan kebakaran itu dengan pembakaran yang dilakukan warga Palestina, dan secara keliru mengklaim 18 orang telah ditangkap terkait dengan kejadian itu. Polisi mengatakan hanya 3 tersangka yang telah ditangkap sejauh ini, dan media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa penilaian awal oleh Dinas Pemadam Kebakaran menunjukkan bahwa kebakaran itu kemungkinan besar disebabkan oleh pendaki yang lalai, bukan pembakaran. Channel 13 melaporkan penilaian tersebut dengan mengatakan bahwa para penyelidik telah menemukan bahwa jumlah pendaki yang melewati daerah Mesilat Zion, tempat kebakaran dimulai, lebih banyak dari biasanya beberapa jam menjelang kebakaran pada hari Rabu. Pada saat yang sama, dikatakan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran menduga kebakaran tambahan yang terjadi di kemudian hari mungkin merupakan serangan pembakaran. Menanggapi laporan tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengatakan pihaknya belum memastikan penyebab kebakaran, karena penyelidikan masih dalam tahap awal. Sementara itu, Presiden Isaac Herzog mengatakan dalam acara Hari Kemerdekaan di kediamannya di Yerusalem pada hari Kamis bahwa kebakaran tersebut merupakan bagian dari krisis iklim yang tidak boleh diabaikan. Hal ini mengharuskan kita untuk bersiap menghadapi tantangan yang serius dan signifikan, serta mengambil keputusan, termasuk peraturan perundang-undangan yang tepat, kata Herzog, berterima kasih kepada petugas pemadam kebakaran karena telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan nyawa dan mengendalikan kebakaran besar. Saat kebakaran menyebar, ada beberapa seruan dari warga Palestina di media sosial untuk keluar dan memulai kebakaran lebih lanjut. Netanyahu, yang pemerintahannya dituduh mengabaikan peringatan dini setelah kebakaran,
mengatakan pada hari Kamis bahwa kebakaran tersebut menunjukkan tetangga kita yang mengaku mencintai tanah ini berbicara tentang pembakaran tanah. Berbicara pada kompetisi Alkitab Hari Kemerdekaan Tahunan di Yerusalem pada pagi hari, Netanyahu secara salah mengklaim 18 orang ditangkap terkait dengan kebakaran tersebut. Dalam video Instagram yang diunggah tak lama setelah itu, Perdana Menteri mengulangi angka tersebut dan mengatakan ada kecurigaan yang sangat serius bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh pembakaran yang dilakukan setelah adanya hasutan di media sosial. Jika Anda mencintai tanah ini, mengapa Anda membakarnya? Kata Netanyahu. Ini tanah kami yang menjaganya. Polisi mengatakan hanya 3 orang yang ditahan. Laporan yang belum dikonfirmasi oleh Channel 12 mengatakan Netanyahu mungkin bingung setelah diberitahu oleh polisi tentang 18 kasus hasutan pembakaran di media sosial. Menurut pernyataan polisi, sesaat setelah tengah hari Kamis, 2 tahanan adalah penduduk Yerusalem Timur. Seorang berusia 19 tahun ditahan pada hari Kamis karena menulis di media sosial bahwa Tuhan harus mengipasi api sebagai balas dendam atas penghancuran tanah Muslim oleh Israel. Dan seorang berusia 50 tahun ditahan pada hari Rabu karena diduga menyalakan api di lapangan terbuka di Yerusalem Selatan. Tidak jelas apa yang dituduhkan kepada tahanan ketiga. Pernyataan itu mengatakan pengadilan telah mengabulkan permintaan polisi untuk memperpanjang penangkapan pria berusia 50 tahun itu hingga hari Minggu. AP News memberitakan beberapa negara mengirim pesawat pemadam kebakaran ke Israel untuk membantu mengatasi kebakaran hutan besar-besaran. Beberapa negara mengirimkan pesawat pemadam kebakaran ke Israel pada hari Kamis, saat para petugas berjuang untuk hari kedua memadamkan kebakaran hutan yang telah menutup jalan raya utama yang menghubungkan Tel Aviv dan Yerusalem, serta menyebabkan para pengemudi bergegas keluar dari mobil mereka. Kebakaran terjadi sekitar tengah hari di perbukitan di luar Yerusalem pada hari Rabu, dipicu oleh kondisi panas dan kering, serta angin kencang yang dengan cepat membakar hutan pinus. Beberapa komunitas dievakuasi sebagai tindakan pencegahan karena asap membuat langit di Yerusalem menjadi kelabu. Banyak perayaan hari kemerdekaan negara itu dibatalkan karena pasukan keamanan dialihkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran tersebut telah membakar sekitar 5.000 hektar, 20 km persegi, dan merupakan kebakaran paling besar yang pernah terjadi di Israel dalam 1 dekade terakhir, menurut Tal Volvovich, juru bicara Badan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel. Ia mengatakan kebakaran tersebut secara ajaib tidak merusak rumah manapun. Badan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel memperingatkan masyarakat agar menjauhi taman atau hutan dan berhati-hati saat menyalakan barbeque. Hari Kamis adalah Hari Kemerdekaan Israel yang biasanya ditandai dengan acara makan-makan keluarga besar di taman dan hutan. Setidaknya 12 orang dirawat di rumah sakit pada hari Rabu, sebagian besar karena menghirup asap, sementara 10 orang lainnya dirawat di lapangan, kata layanan ambulans Magen David Adom. 20 petugas pemadam kebakaran mengalami luka ringan, kata Volvovich. Italia, Kroasia, Spanyol, Prancis, Ukraina, dan Rumania mengirimkan pesawat untuk membantu memadamkan api, sementara beberapa negara lain, termasuk Makedonia Utara dan Siprus, juga mengirimkan pesawat penjatuh air. Pihak berwenang Israel mengatakan 10 pesawat pemadam kebakaran beroperasi pada Kamis pagi, dan 8 pesawat lainnya akan tiba sepanjang hari. Otoritas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mencabut perintah evakuasi pada sekitar selusin kota di perbukitan Yerusalem pada hari Kamis. 3 komunitas agama Katolik yang terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka pada hari Rabu juga dapat kembali pada hari Kamis, kata Farid Jubran, juru bicara Patriarkat Latin. Ia mengatakan lahan pertanian mereka, termasuk kebun anggur dan pohon zaitun, mengalami kerusakan berat dan beberapa bangunan rusak. Namun tidak ada korban luka dan gereja-gereja bersejarah tidak terkena dampak. Jalan raya utama yang menghubungkan Yerusalem dengan Tel Aviv dibuka kembali pada hari Kamis, sehari setelah api menjalar ke jalan tersebut, yang memaksa para pengemudi meninggalkan mobil mereka dan melarikan diri dengan ketakutan. Pada Kamis pagi, area yang terbakar terlihat dari jalan raya, sementara lapisan anti-api berwarna merah muda menutupi bagian atas pohon dan semak yang terbakar. Asap dan bau api mengepul di udara. Kebakaran hutan di Israel sering terjadi pada musim panas, tetapi kebakaran hebat seperti ini di awal tahun jarang terjadi.
banyak hutan di Israel yang ditanami, bukan hutan alami. Salah satu organisasi yang mengelola hutan Israel mengatakan bahwa kebakaran tersebut memiliki kondisi yang sempurna untuk menyebar. Musim dingin dengan sedikit hujan, cuaca panas dan kering, dan angin yang sangat kencang yang terus berubah arah. Anat Gold, Direktur Wilayah Tengah Israel untuk Dana Nasional Yahudi, yang dikenal dengan akronim Ibrani KKL, yang mengelola hutan, menanam pohon, dan mempromosikan pemukiman di Tanah Suci, mengatakan kebakaran sebagian besar telah terkendali. Namun, ia menambahkan bahwa para pekerja kesulitan untuk membajak zona penyangga dan sekat api karena titik yang sama terbakar berulang kali akibat angin yang berubah dengan cepat. Gold mengatakan perubahan iklim yang mengakibatkan berkurangnya curah hujan di wilayah tersebut turut menyebabkan kebakaran semakin parah. Tentu saja jika terjadi musim kemarau, itu akan menjadi lahan subur bagi kebakaran, katanya. Pada tahun 2010, kebakaran hutan besar terjadi selama 4 hari di Gunung Karmel di Israel Utara, menewaskan 44 orang dan menghancurkan sekitar 12.000 hektar, sebagian besarnya berupa hutan. Kebakaran hutan yang melanda Israel bukan hanya menjadi bencana lingkungan, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang mengganggu kehidupan ribuan orang. Dengan melibatkan faktor cuaca ekstrem dan dugaan aksi pembakaran, situasi ini menyoroti pentingnya kesiapan, solidaritas internasional, dan tindakan preventif di masa depan. Kami menyampaikan duka dan simpati yang mendalam bagi semua korban terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Doa kami menyertai keluarga yang harus mengungsi, para petugas yang berjuang di garis depan, serta seluruh rakyat Israel dalam menghadapi masa sulit ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembaruan kami berikutnya. Bagikan video ini agar lebih banyak orang tergerak untuk peduli dan berdoa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Tampilkan wajah-Mu Tuhan, tunjukkan kasih setia-Mu. Dengarlah anak-Mu ini, hanya kepadamu ku percayakan hidupku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya Dewa yang hidup. Biarkan aku bersorak masyhurkan nama-Mu yang kudus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, tunjukkan keperkasaan-Mu. Tolonglah anak-Mu ini, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan aku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya Dewa yang hidup. Biarkan aku bersorak masyhurkan nama-Mu yang kudus. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, tunjukkan keperkasaan-Mu. Tolonglah anak-Mu ini, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan aku.
Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya